Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ditya dengan NIM 905001231129. Di sini saya akan merangkum materi dari pembahasan sebelumnya, yaitu konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Dalam ilmu ekonomi, uang merupakan komponen fundamental yang memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun secara umum, uang ini didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar menukar dalam pembayaran barang dan jasa maupun pelunasan utang. Namun konsep uang mengalami perkembangan seiring waktu. Sejarah mencatat bahwa sebelum adanya uang, masyarakat melakukan sistem yang namanya barter, yakni pertukaran antara barang dan barang. Nah, sistem ini memiliki kelemahan utama yang sulitnya menemukan pihak yang memiliki kebutuhan barang yang saling sesuai. Nah, untuk mengatasi kekurangan barter tadi, muncullah uang barang seperti garam, kulit, logam yang dianggap bernilai. Nah, pada masa kejayaan Islam, umat Islam ini menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi mereka. Nah, dinar ini terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Nah, kedua jenis uang ini memiliki nilai intrinsik dan stabil, serta tidak rentan terhadap inflasi yang tidak sehat. Uang memiliki kriteria tertentu agar dapat diterima secara luas, antara lain harus tahan lama, mudah dibagi, mudah dibawa, memiliki nilai yang stabil, dan sulit dipalsukan. Nah, fungsi utama antara uang ini adalah alat tukar, satuan hitung, menyimpan nilai, dan standar pembayaran di masa depan. Nah, dalam teori ekonomi terdapat beberapa pendekatan terhadap permintaan uang. Nah, teori klasik seperti quantity theory of money menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar berbanding lurus dengan tingkat harga dan volume transaksi ekonomi. Seperti teori Keynesian, membagi permintaan uang menjadi 3 jenis utama untuk transaksi sehari-hari, berjaga-jaga terhadap ketidakpastian ini seperti adanya sakit dan lain-lain, dan untuk spekulasi. Namun, seiring perjalanan waktu dalam ekonomi Islam, pendekatan terhadap uang sangat berbeda. Islam sangat-sangat menolak uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan semata. Nah, uang ini bukan alat untuk menciptakan alat uang lain untuk praktek riba, yaitu melahirkan uang demi uang. Karena dalam Islam, harta harus diperoleh melalui usaha real dan halal. Ekonomi Islam memandang uang sebagai alat tukar menukar semata, bukan sebagai alat penyimpan kekayaan atau instrumen investasi spekulatif. Oleh karena itu, Islam melarang praktek bunga dalam setiap transaksi keuangan. Nah, uang tidak boleh dipinjamkan dengan tambahan kecuali melalui akad syariah seperti mudharabah kerjasama dan usaha, dan musyarakah kerja modal, nah di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan risiko yang ditanggung bersama. Nah, jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, perbedaan mencolok terdapat pada konsep time value of money. Dalam ekonomi konvensional, uang ini berharga daripada uang di masa depan, sehingga muncul bunga sebagai kompensasi atas waktu. Nah, dalam Islam, konsep ini ditolak apabila diterapkan untuk memungut pinjaman. Islam hanya mengaku nilai uang jika terkait dengan aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif, bukan sekedar meminjamkan uang. Nah, contoh kecilnya itu dalam konvensional tadi itu ada yang namanya